pagi untuk kita semua. Salam sehat. Kenalkan, nama saya Bernardo Sokodung, guru penggerak angkatan 9 dari SD SMP 1 Atap 92 Bean, Kabupaten Lembata. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lusmi. Kami akan melakukan pra-observasi. Untuk itu kita langsung ke pra-observasi. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Guru. Oke, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati pembelajaran Ibu di dalam kelas atau melakukan supervisi. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita melakukan pra-observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu akan melakukan pembelajaran, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu seperti apa? Ya, jadi di sini saya ada 2 tujuan pembelajaran dengan materi yang akan saya bawa adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajarannya 1, melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, melalui kegiatan board game, siswa dapat mengaitkan keberagaman dan makna persatuan. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama tentang keberagaman yang ada di Indonesia, lalu kedua ada satu permainan board game. Ya. Dalam permainan board game ini mudah-mudahan ada warna di dalam proses pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran tadi tentang keberagaman yang ada di Indonesia, lalu ada satu game board game yang akan Ibu buat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kira-kira yang ingin saya tanyakan ini, area pengembangan mana yang ingin Ibu capai atau lakukan? Jadi area pengembangan yang ingin saya lakukan adalah keaktifan kelas. Karena melihat situasi kelas saya sebelumnya, di saat pembelajaran berlangsung banyak siswa yang kurang aktif dan mereka sepertinya ada beberapa siswa yang kurang fokus, terus tidak mendengarkan materi atau mengikuti diskusi dengan baik, tetapi lebih kepada sering ganggu teman sebelahnya. Jadi keaktifan kelas memberikan pendapat, ide itu kurang sekali. Seperti itu. Oke, tadi sudah digambarkan jelas bahwa area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu situasi yang berhubungan tentang keaktifan siswa. Karena dalam pengalaman Ibu di kelas saat Ibu menggambarkan tadi, keaktifan siswa itu yang lebih dominan, sehingga proses pembelajaran itu diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Strategi pembelajaran yang ingin Ibu buat untuk mencapai tadi situasi dan keaktifan siswa itu dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Oke. Jadi strategi yang saya siapkan adalah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya selipkan juga KSE-nya, keterampilan sosial emosionalnya. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, dari tujuan yang saya tampilkan ini ada 2, itu mengamati video dan bermain board game. Kalau mengamati video itu saya petakan kepada murid-murid yang pemahamannya belum utuh. Terus yang bermain board game itu saya petakan untuk murid yang pemahamannya sedang berkembang. Nah, saya melakukan pemetaan ini sebelumnya saya sudah melakukan asesmen diagnostik di awal sebelum melakukan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Dalam strategi pembelajaran tadi tentang board game, Ibu sudah buat pemetaan itu untuk siswa yang utuh dan sedang tadi. Lalu
satu poin penting yang tadi Ibu sudah lakukan adalah Ibu sudah melakukan asesmen diagnosis bagaimana untuk mengetahui siswa dalam proses pembelajaran itu. Oke, terima kasih Bu. Kira-kira yang ingin saya dengar dari Ibu, kira-kira media pembelajaran apa yang Ibu persiapkan untuk menunjang tujuan yang pembelajaran yang Ibu ingin capai itu? Nah, jadi medianya saya menyiapkan media gambar dan juga video. Berarti ada laptop in focus seperti itu. Jadi siswa menonton video, terus mengamati gambar, terus dengan bermain board game itu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran, di hari apa, jam berapa, kira-kira kelas berapa? Ya, jadi pembelajaran ini akan saya laksanakan sesuai roster. Itu saya di hari Selasa minggu depan di kelas 7 jam pertama. Oke. Kira-kira menurut Ibu nih, dalam diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dalam diskusi kita? Jadi diskusi hari ini mengantarkan saya untuk lebih mempersiapkan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Ternyata saya sebelum masuk kelas saya harus mempersiapkan alat dan bahan media apa yang akan saya gunakan. Saat proses pembelajaran di kelas, tujuan yang ingin saya capai atau tujuan yang ingin peserta didik capai, terus area pengembangan yang akan saya lakukan, dan strategi apa yang akan saya buat. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan saya hari ini. Sampai ketemu lagi kita di kegiatan observasi. Kita masuk ke pasca observasi. Kali ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rusmi sejauh mana observasi yang ia lakukan tadi di dalam kelas. Oke, menurut Ibu nih, bagaimana perasaan Ibu tadi saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Oke, baik, terima kasih Pak Guru. Perasaan saya saat di dalam kelas tadi, pertama pastinya agak gugup sedikit karena ada Pak Guru di belakang saya, di belakang anak murid. Yang kedua, tapi saya merasa bersyukur dan senang karena dengan adanya Pak Guru di dalam kelas, Pak Guru bisa menilai saya punya proses pembelajaran di kelas. Sehingga saya bisa dengan adanya pasca observasi ini saya bisa mengetahui ada hal-hal apa yang perlu saya tingkatkan lagi seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Rasa gugup awalnya saat Ibu melakukan observasi dan di belakangnya saat saya melakukan supervisi, tetapi niat dari Ibu itu besar, kekuatan besar yang ada pada diri Ibu sehingga Ibu mampu melalui kegiatan proses pembelajaran ini dengan baik. Oke, bisa Ibu ceritakan kembali kira-kira area pengembangan mana yang tadi Ibu lakukan? Oke.
Baik, Pak Guru. Area pengembangan saya itu ada pengetahuan dan keterampilan. Sini pengetahuan itu modul ajar yang saya buat itu kan RPP berdiferensiasi. Jadi proses pembelajaran kami itu saya petakan murid ada 2 kelompok. Area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan itu sebelum kami memulai pembelajaran saya buat asesmen diagnostiknya lebih dulu. Jadi ada kelompok 1 itu kelompok siswa yang pemahamannya belum utuh, mereka yang belum bisa membaca, menulis, itu mereka satu kelompok. Terus satu kelompok itu pemahaman yang sedang berkembang. Nah, jumlah siswa di dalamnya itu ada 18 orang. Pemahaman yang sedang berkembang itu sekitar 6 orang, sisanya itu yang belum utuh, itu pemahaman belum utuh. Terus untuk keterampilan, nah saat diskusi itu pemahaman yang belum utuh ini mereka sebagian besar sudah bisa. Kan saya punya tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pemahaman belum utuh mereka mengamati video, sedangkan yang pemahaman sedang berkembang itu mereka mengerjakan board game TTS. Dan mereka memberikan pikiran, pendapat mereka dengan melingkari TTS yang ada. Sedangkan yang pemahaman yang belum utuh, yang belum sama sekali itu mereka mengambil gambar, menempelkan berdasarkan keberagaman yang ada. Jadi keaktifannya sudah terlihat. Oke. Baik Bu, menariknya di sini karena Ibu sudah buat satu pemetaan awal ya saat melakukan observasi. Jadi saat Ibu melakukan pengamatan, menariknya di situ Ibu sudah mengenal karakteristik dan Ibu memetakan sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada. Sehingga Ibu tahu nih kira-kira anak yang senangnya di sini, minatnya di sini, kebutuhannya ini harus penuhi yang ini. Ternyata Ibu menerapkan satu pembelajaran diferensiasi di mana produk, proses, kontennya itu sudah berjalan. Oke. Menurut Ibu nih, kira-kira dalam proses pembelajaran tadi masih ada kendala tidak? Pastinya ada Pak Guru. Kendala yang saya alami itu yang pertama, pembagian kelompoknya terlalu besar yang di pemahaman belum utuh itu. Harusnya mereka memang dalam satu kelompok kategori pemahaman belum utuh, tetapi dipisahkan lagi. Karena kelompok besar toh, jadi dipisahkan. Jadi ada beberapa teman yang tidak bisa, mereka pingin gambar-gambar itu mereka yang sendiri tempel mereka, tetapi karena banyak akhirnya berebutan. Gitu. Kalau yang di pemahaman yang sedang berkembang itu saya juga membantu karena mereka belum bisa menganalisa, belum bisa ini. Kendala yang kedua itu durasi waktu. Jadi waktunya lari lewat. Oke, dalam proses pembelajaran kalau kadang kita melakukan satu pembelajaran lalu kalau kita keasikan tertarik dengan kiat siswa umpan balik yang sudah mengenai itu kadang menarik kita untuk terus berproses toh, tetapi durasi waktunya ini kadang juga ya kita mau katakan seperti apa, tetapi ada kendala yang di situ saya petik. Satu kendala yang Ibu alami itu adalah bagaimana kolaborasi yang dibangun dia punya bentuk kelompok belajar diskusinya kurang pas, sehingga ada yang kelihatannya bermain karena ruangnya terlalu besar, sehingga ada yang memang betul-betul fokus, ada yang tidak. Oke. Nah, kira-kira apa ini perlu ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran ini? Pastinya harus diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Oke, Ibu, mudah-mudahan rencana ini yang Ibu lakukan ini sudah bagus. Kedepannya mudah-mudahan direalisasi lagi dengan tindak lanjut Ibu ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, kita sampai di situ. Mungkin ada 1-2 sanggahan lanjutan dari Bapak pengajar praktek menyambung dari percakapan diskusi kami pasca hari ini ataupun di masa observasi tadi. Kepada Bapak waktu kesempatan saya berikan. Oke, baik ya, terima kasih. Yang pertama tentunya saya perlu apresiasi kepada Pak Edo dan Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi pembelajaran atau observasi kelas, sampai pada akhirnya bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi. Lihat dari runutan kegiatannya memang sudah terstruktur sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh
bagian dari pendidikan guru penggerak ya, itu sudah terstruktur baik, dan memang kita sebagai seorang CGP calon guru penggerak, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan itu, baik sebagai coach maupun coach dalam mengamati observasi di pembelajaran, untuk menghindari segala sesuatu ketersinggungan antara coach dan coachee, maka kita harus menerapkan observasi dengan menggunakan sistem coaching. Jadi memang sistem coaching ini sangat membantu kita untuk bisa menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Artinya dia lebih halus, lebih santun dalam menggali apa yang dilakukan oleh coachee. Mungkin ada hal yang kurang, tetapi kita tidak menjustis langsung kekurangannya, tetapi itu semua bersumber dari coaching. Jadi terakhir saya berikan apresiasi, sangat luar biasa kegiatannya. Semoga ke depan ada rencana tindak lanjut yang harus dikembangkan, maka rencana tindak lanjut itu diharapkan untuk dilaksanakan di kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, selamat siang untuk kita semua.